Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita lanjutkan perkuliahan perancangan basis data, di mana pada pertemuan 7 kemarin kita sudah mempelajari tentang query database. Di mana pada query database tersebut ada DDL dan DML. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang DML atau manipulasi data. Nah, ini sama seperti slide kemarin ya. Kalau di email itu ada beberapa perintah yang ada insert, ada select, ada update, dan delete. Nah, kemudian untuk bentuk umum dalam menampilkan informasi atau menggunakan select sendiri, itu ada perintah select sendiri, kemudian what to select, apa yang kita select atau fieldnya, kemudian from tables, jadi dari tabel mana, dan where condition that data must satisfy, jadi where lalu kondisi yang harus dipenuhi. Nah, dalam DML ini ada sorting dan agregasi. Yang pertama kita akan melihat fungsi group by. Nah, dalam SQL terdapat banyak kata kunci yang dapat digunakan untuk melengkapi statement select untuk memperoleh tampilan data yang dikehendaki, di antaranya yaitu group by. Nah, group by ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih field yang memiliki nilai yang sama untuk membentuk satu kelompok. Nah, untuk bentuk umumnya berikut ini ada select, fieldnya apa yang akan kita pilih, kemudian agregasinya, kemudian kondisi fieldnya, dan from table, dari tabel mana, where, jadi kondisinya yang harus dipenuhi, dan group by, kondisinya grup berdasarkan apa, berdasarkan field apa. Nah, di sini ada contohnya. Ada select nama dosen, count nama dosen, as jumlah, from daftar dosen, group by nama dosen. Nah, berarti sini kita memilih field nama dosen, lalu kondisi agregasinya kita mau menghitung jumlah nama dosen ini. Nah, nanti itu akan ditampilkan sebagai jumlah from daftar dosen, dari tabel daftar dosen, group by nama dosen, lalu digrupkan berdasarkan nama dosen. Coba kita lihat di ininya aja, di comment prompt ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan SQL-nya dulu. Nah, lalu kita tampilkan dulu database. Nah, ini kita kemarin sudah buat ini ya, database dosen. Jadi kita pilih aja database dosen. Lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, kemarin yang sebelumnya tidak ada jenis kelamin ya. Nah, di sini saya menambahkan jenis kelamin. Jadi nanti kalian buat tabel baru aja, dihapus dulu tabel yang lama, lalu dibuat dengan menggunakan jenis kelamin. Nah, kemudian kita langsung aja kita coba untuk perintah ini. Saya copy aja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini dapat dilihat nih, select nama dosen berarti dia menghitung jumlah dosen ya. Jumlah nama dosen. Nah, ini dapat Baim Wong jumlahnya 1, Dodit Mulyanto jumlahnya 1. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan kita mau hitung untuk yang alamat? Bisa, jadi kita pilih fieldnya itu alamat. Lalu kita count alamat sebagai jumlah, lalu from daftar dosen, group by alamat. Nah, pada lihat ya, di sini berarti alamat yang di Bengkulu ada 1, lalu yang di Jakarta ada 3 orang, lalu Palembang ada 1, Semarang ada 2, dan Surabaya ada 1. Apakah benar? Coba kita lihat.
Nah, kita lihat di sini nih. Jakarta ada 3, 1, 2, 3. Berarti benar ya. Ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada fungsi having. Nah, fungsi having ini hampir sama dengan fungsi group by, tapi ada sedikit perbedaan di bagian kondisi ini. Untuk select dan from-nya ini sama, lalu ini seharusnya tidak ada where. Where. Lalu group by field, lalu having agregatnya, kemudian operator dan value. Nah, di sini dapat dilihat ada contoh select nama from daftar dosen, group by alamat, having alamat Jakarta. Berarti ini dia karena ada tanda seperti ini, berarti dia menggrupkan kecuali yang dari Jakarta. Kita lihat aja nih. Nah, jadi dia mengelompokkan alamat kecuali dari Jakarta nih. Jadi ada Bengkulu, Palembang, Semarang, Surabaya. Gimana kalau misalnya kita ganti jadi Semarang misalnya. Nah, maka kita dapat lihat ada Bengkulu, Jakarta, Palembang, dan Surabaya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi-fungsi agregasi itu juga ada beberapa banyak fungsi. Ini ada fungsi AVG atau average untuk menghitung rata-rata, kemudian count untuk menghitung, sum untuk menjumlahkan, max untuk mencari nilai tertinggi terbesar, lalu min untuk mencari nilai terkecil. Nah, ini kita coba ini ya. Coba fungsi-fungsinya. Nah, ini select AVG jumlah SKS. Nah, kita lihat rata-rata jumlah SKS-nya ada 2,7143. Jadi, kita lihat dulu. Mata kuliah. Nah, jadi dia menjumlahkan semua ini lalu dibagi sejumlah banyak data. Kemudian ada sum. Nah, kalau sum ini dia menjumlahkan. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia menjumlahkan jumlah SKS-nya ada berapa. Kemudian select min. Nah, ini kalau select min berarti dia mencari nilai terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah 2. Kemudian untuk max, untuk nilai terbesarnya. Nah, di sini jumlahnya ada nilai terbesarnya ini seharusnya tadi maksimal ya. Maksimal SKS-nya ada 4. Nah, jadi ini kan kita memilih tabel jumlah SKS. Kalaupun kita pilih tabel semester sama aja. Nah, untuk sel min dan max ini untuk digunakan pada tipe data berbentuk integer. Ini tadi sama ya. Ini berdasarkan NIP. Jadi ini dia menghitung NIP dosen dari tabel mata kuliah, digrupkan berdasarkan NIP dosen. Nah, di sini kita lihat tadi untuk tabel mata kuliah. Nah, ini kan ada beberapa dosen yang double. Jadi kayak yang ini sama ini jumlahnya 2. Terus ini dan ini ada H3. Jadi dia menghitung jumlah NIP dosen pada tabel mata kuliah itu sendiri. Lalu select count from daftar dosen. Nah, jadi menghitung data berapa banyak data yang ada pada tabel daftar dosen. Kemudian ini ada select alamat count from daftar dosen grup by alamat. Jadi ini tadi kan menghitung berdasarkan jumlah alamat. Ini jumlah alamat yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke inner join atau pengambilan data dari banyak tabel di part 2.